Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang sedang belajar di rumah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat untuk belajar biologi bersama Bu Nurul. Nah, tidak bosan-bosannya nih Bu Nurul mengingatkan untuk anak-anak ibu jangan lupa untuk melaksanakan sholat fardunya dan usahakan untuk melaksanakan sholat fardu di awal waktu. Nah, di pertemuan kali ini Bu Nurul akan melanjutkan materi yang kemarin masih di KD 3.4, yaitu menganalisis struktur, replikasi, kemudian peranan dari virus. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang replikasi virus. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian sebagai peserta didik diharapkan bisa mengidentifikasi tahapan dari replikasi virus. Nah, jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang ciri-ciri virus yang salah satunya yaitu virus bisa memperbanyak dirinya apabila dia berada pada sel inangnya. Nah, cara perkembangbiakan virus itulah, cara perkembangbiakan virus nantinya dia akan menggandakan materi genetiknya dan juga selubung proteinnya. Nah, istilah perbanyakan diri dari virus itu biasa dikenal juga atau disebut juga dengan replikasi virus. Pada saat melakukan replikasi, virus nantinya akan mengendalikan metabolisme dari sel inangnya untuk membentuk materi genetiknya. Nah, di sini Bu Nurul akan memberikan contoh replikasi yang sederhana, yaitu yang terjadi pada virus T atau bakteriofag. Nah, jadi di replikasi ini sel inangnya adalah si bakterinya, ya. Ini adalah bakteri. Nah, pada replikasi virus ini terdapat ada dua tahapan. Jadi ada yang namanya daur litik dan juga daur lisogenik. Ingat ya, ada dua tahapan. Bukan dua tahapan, ada dua jenis daur pada virus, yaitu daur litik dan juga lisogenik. Yang pertama akan Bu Nurul bahas yaitu tentang daur litik. Nah, tahapan dari daur litik ini ada 5. Yang pertama yaitu absorpsi. Kemudian yang kedua infeksi atau injeksi. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan sintesis. Yang keempat perakitan. Yang kelima ini lisis atau litik. Coba kita ulang. Tahapan dari daur litik yang pertama tadi apa? Absorpsi. Kemudian yang kedua infeksi atau injeksi. Yang ketiga yaitu tahapan sintesis. Yang keempat yaitu tahapan perakitan. Yang kelima yaitu tahapan lisis atau litik. Nah, di sini Bu Nurul buatkan jembatan keledainya agar kalian bisa mudah menghafal tahapannya. Kita singkat menjadi ABIS ANIS. Ab-nya ini absorpsi, I-nya ini infeksi atau injeksi, S-nya ini tahapan sintesis, An-nya ini perakitan, Is-nya ini adalah tahapan lisis. Bisa dipahami? Bisa dihafal tahapan-tahapannya? Oke, good. Kita lanjut ya. Di sini Bu Nurul jelasin per tahapannya. Nah, ini tadi gambaran dari tahapan daur litik, siklus litik, dan juga daur lisogenik. Sekarang kita ke tahapan pertama dari daur litik, yaitu ada fase absorpsi. Nah, absorpsi ini kata kuncinya di tahapan ini, kalian perhatikan gambarnya, si virus akan menempel di dinding sel bakteri. Ini bakteri, ini virus bakteriofagnya, ya. Dia akan menempel di fase absorpsi, si virus akan menempel. Nah, kemudian si virus akan memproduksi yang namanya enzim lisozim. Dia nantinya akan melubangi dinding sel bakterinya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, dilanjut ya. Sekarang ke tahapan yang kedua yaitu injeksi. Nah, tadi kan di tahapan pertama sudah dilubangi nih dinding sel bakterinya. Di tahapan injeksi virus nih, kapsid dari virus nantinya akan berkontraksi kemudian mengeluarkan materi genetiknya. Nah, DNA-nya keluar masuk ke dalam sel inangnya. Sel inangnya tadi berupa bakteri.
Nah, dilanjut sekarang kita ke tahapan ketiga. Tadi apa tahapan ketiga? Sintesis. Nah, di tahapan ketiga setelah materi DNA dari si virus ini masuk nih ke sel inangnya, ke bakteri. Nah, nanti si DNA ini akan mengendalikan metabolisme dari si virus. Jadi DNA bakteri maksud Ibu. Jadi DNA bakterinya nanti ini akan dihancurkan. Yang ada hanya tinggal DNA virus. Nah, di sini si DNA virus setelah menguasai metabolisme dari bakteri, nantinya dia akan menggandakan dirinya. Jadi DNA-nya diperbanyak. Setelah DNA-nya diperbanyak tuh, kemudian si virus nantinya akan melakukan yang namanya sintesis protein. Nah, DNA virus jadi akan membentuk bagian-bagian tubuh dari virus tadi, yaitu ada kapsid, kemudian bagian fag lainnya gitu ya. Nah, setelah terbentuk banyak bagian-bagian tubuhnya karena tadi sudah digandakan, lanjut ke tahapan keempat. Tadi kan sudah dihasilkan tuh bentuk-bentuk tubuhnya. Di tahapan keempat ini kita masuk ke fase perakitan. Jadi si virus ini kembali membentuk tubuhnya secara utuh gitu ya di tahapan keempat. Dan yang terakhir ini adalah fase lisis atau litik. Jadi di sini setelah terbentuk lengkap tuh tubuh virus, materi genetiknya juga sudah masuk di kapsidnya. Nah, si virus kembali memproduksi yang namanya enzim lisozim. Dia melubangi lagi bakterinya sehingga bakterinya lisis dan virusnya keluar dari inangnya. Nah, ini tadi siklus atau daur dari daur litik nih. Jika Ibu tampilkan gambarnya semuanya, ini yang pertama ada fase absorpsi, dia menempel. Kemudian yang kedua ini tahapan infeksi atau injeksi, jadi si virus ini memasukkan DNA-nya. Nah, ini DNA-nya. Kemudian di tahapan ketiga si DNA dari virus ini menghancurkan DNA dari bakteri. Jadi DNA virus menguasai metabolisme dari bakteri, kemudian DNA-nya digandakan ya. Setelah digandakan terjadilah yang namanya tadi sintesis protein, membentuk tubuh. Setelah itu tubuhnya dirakit ya kan di fase perakitan. Dan yang terakhir setelah tubuh virus lengkap, dia kembali lagi memproduksi enzim lisozim tadi, kemudian dia melubangi dinding sel bakterinya, bakteri lisis, virusnya keluar gitu ya. Selesai tahapan daur litiknya. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak Ibu? Nah, selanjutnya sekarang kita lanjut ke daur yang kedua, yaitu ada yang namanya daur lisogenik. Untuk tahapan-tahapannya silahkan perhatikan di sini. Jadi tahapan daur lisogenik ini ada 8 tahapan ya kalau secara lengkapnya, tapi sebenarnya dia hanya sampai di sini nih. Yang pertama ada tahapan absorpsi, kemudian infeksi atau injeksi, sama ya 2 tahapan awalnya dengan di daur litik. Kemudian yang ketiga penggabungan, yang keempat pembelahan. Nah, selesai. Tapi ketika si virus ini berada di kondisi yang tidak menguntungkan, nantinya dia akan masuk ke tahapan litik. Jadi dari pembelahan dia memisahkan diri, kemudian masuk ke tahapan sintesis, perakitan, dan lisis kembali. Nah, ini Ibu cantumkan gambar lengkapnya. Nah, seperti ini. Nih dari penempelan absorpsi, kemudian dia infeksi. Di sini dia akan menggabungkan. Nih, menggabungkan, kemudian dia memisah. Kalau di kondisi yang tidak menguntungkan, tapi ini jarang terjadi, baru dia balik masuk ke tahapan litik. Oke, sekarang Ibu bahas untuk tahapan lisogeniknya. Jadi sama ya, yang pertama ini dia masuk ke tahapan absorpsi. Di sini si virusnya menempel pada dinding sel bakteri. Kemudian yang kedua tahapan injeksi. Jadi si virus ini memasukkan materi genetiknya. Jadi DNA atau RNA saja ya, dimasukkan ke sel inangnya, yang mana sel inangnya berupa bakteri. Nah, di tahapan ketiga ini yang membedakan antara daur litik dan juga lisogenik gitu ya. Kalau di litik tadi di tahapan ketiga si DNA-nya itu menguasai metabolisme bakteri. Jadi DNA bakterinya dihancurkan. Nah, kalau di tahapan lisogenik ini DNA bakteri, DNA virus ini bergabung dengan DNA bakteri gitu.
Terus di tahapan yang keempat, nah di tahapan keempat, jadi anak-anak perlu diketahui bahwasannya bakteri itu memperbanyak dirinya dengan pembelahan biner gitu ya, membelah, jadi satu sel membelah menjadi 2 sel, begitu seterusnya. Jadi di fase pembelahan ini nanti DNA virus ini akan mengikuti perbanyakan dari DNA bakterinya. Jadi ketika bakteri membelah gitu ya, nantinya si DNA-nya juga akan ikut diperbanyak. Jadi jumlah DNA virus sama dengan jumlah dari DNA bakteri. Bisa difahami sampai sini? Nah, harusnya tahapan dari lisogenik ini sampai di tahapan pembelahan. Tetapi di kondisi yang tidak menguntungkan gitu ya, nantinya si virus ini dia bisa membebaskan diri. Nah nih, di tahapan pemisahan dia akan memisahkan diri dari DNA bakterinya. Biasanya itu terjadi karena adanya sinar radiasi atau adanya zat kimia tertentu. Jadi ketika dia memisahkan diri, nantinya si virus ini dia akan menghancurkan DNA bakterinya. Nah setelah dihancurkan, dia masuk ke tahapan sintesis nih. Tadi di tahapan sintesis apa saja yang terjadi? Si DNA virusnya menghancurkan DNA bakteri, kemudian memperbanyak DNA virus. Setelah DNA virusnya diperbanyak, dia melakukan sintesis protein untuk membentuk kapsid dan juga susunan fag lainnya, sehingga nih terbentuklah ada ekor gitu ya, ada kapsidnya gitu, dia membentuk tubuh. Setelah itu lanjut ke tahapan fase perakitan. Jadi si virus setelah ada anggota-anggota tubuhnya, dirakitlah anggota tubuhnya itu gitu ya. Dan yang terakhir masuk ke fase lisis. Sama seperti yang tadi, setelah terbentuk utuh tubuh dari si virus, jadi dia kembali memproduksi enzim lisozim tadi untuk melubangi dari dinding sel bakteri, bakterinya lisis dan virusnya keluar. Sampai di sini bisa difahami. Ini untuk tahapannya. Jadi dari sini nih, dari sini absorpsi, kemudian infeksi, kemudian masuk ke tahapan penggabungan, kemudian masuk di sini pembelahan. Setelah membelah, dia memisahkan diri apabila berada di kondisi yang tidak menguntungkan gitu ya. Tetapi ini jarang terjadi. Setelah itu dia menghancurkan DNA dari bakteri ya kan, masuk ke tahapan sintesis, perakitan dan lisis. Semoga anak-anak ibu bisa memahami tahapan dari daur litik dan juga lisogenik. Nah, untuk di tahapan lisogenik kan tadi ibu belum membuatkan jembatan keledainya, jadi anak-anak ibu silahkan buat jembatan keledainya semudah mungkin agar kalian bisa menghafal tahapan dari si daur lisogenik. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Nurul tentang materi replikasi virus, yaitu ada daur litik dan lisogenik. Semoga anak-anak ibu bisa memahami apa yang ibu sampaikan, dan tentunya nantinya bisa, kalau ibu tanya, kalian bisa menjelaskan ulang gitu ya. Nah, sebelum ibu tutup, ibu ingatkan kembali untuk anak-anak ibu, jangan lupa melaksanakan sholat fardunya, sholat sunnahnya gitu ya, dan satu lagi jangan lupa isi agenda mutabaahnya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.